Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dalam seri penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Pada tayangan sebelumnya kita sudah membahas penyusunan proposal PTK dimulai dari pendahuluan. Yang kedua adalah kerangka teori. Dan terakhir dari susunan proposal yaitu ada metodologi penelitian. Jadi dalam proposal itu kan menunjukkan rencana dalam melakukan penelitian. Maka rencana itu harus tergambar sampai kepada how to, ya, bagaimana itu penelitian bisa dilakukan, ya. Jadi teman-teman, kita akan bahas satu persatu apa saja isi dari metodologi penelitian ini. Oke, yang pertama, yang paling sederhana, perlu ditunjukkan di mana tempat dan waktu penelitian itu. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Lalu dari metode penelitian itu konsekuensinya jelas, ya. Di dalamnya akan ada hal-hal lain. Jadi metode dulu, selanjutnya baru tahapan penelitian tindakan, ya, mengacu kepada metode yang dipilih otomatis, ya, tahapannya. Berikutnya teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang akan digunakan, indikator keberhasilan, ya, yang ingin dicapai dalam PTK ini, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian. Jadi gambarannya ini merupakan gambaran-gambaran yang bila nanti penelitian itu dilakukan, inilah guidance-nya, ya, petunjuknya. Jadi dalam proposal itu kita memang belum turun ke lapangan secara utuh, ya, belum melaksanakan isi dari proposal tersebut, ya. Jadi baru sampai kepada cara untuk melakukan penelitian, ya, baru di atas kertas. Baik, sekarang dari poin yang A sampai G ini mari kita kupas satu-satu, ya. Yang tempat dan penelitian, ya, tempat dan waktu penelitian itu sudah jelas. Jadi tempat itu akan menunjukkan di mana kelasnya dan sekolahnya, ya. Karena ini PTK sudah jelas kelas berapa di sekolah apa, ya, yang menjadi tempat penelitian kita. Lalu waktunya, waktu itu dihitung bukan hanya ketika kita mengambil data, tapi ketika kita mulai menyusun dari perencanaan penelitian, itulah waktunya yang kita hitung, ya, sampai penelitian itu selesai kira-kira untuk dilaporkan tuh efektifnya berapa bulan, gitu, ya. Dibuat dalam estimasi yang normal, gitu, ya, dalam perkiraan yang perhitungan yang normal. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini adalah menunjukkan caranya, ya. Karena ini penelitian tindakan kelas, berbeda dengan jenis-jenis metode yang lain, dia punya khusus, yaitu namanya action research, atau dalam spesifiknya classroom action research, penelitian tindakan kelas. Jadi metode yang digunakan memang namanya adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Ya, sebenarnya sih action research saja sudah cukup, tapi karena sudah umum, ya, di kita itu menggunakan classroom atau kelas, jadi gunakan classroom action research. Berikutnya nanti di dalam metode itu diuraikan sedikit kira-kira metode classroom action research itu apa sih, PTK itu apa, ya, terus gambaran umumnya seperti apa. Itu masuk ke dalam metode. Bolehlah merujuk sedikit, tapi hanya untuk penguat saja, ya. Berikutnya di dalam karena kita sudah memilih metode penelitiannya adalah action research, maka konsekuensinya di dalam tahapannya yang mengacu kepada tahapan penelitian tindakan kelas, gitu, ya. Tahapannya mulai dari perencanaan, kita ditulis di sana tahapannya, ya. Jadi tahapannya mengacu kepada PTK, ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, nanti setiap tahapan itu diurai apa yang dilakukan oleh peneliti pada tahap perencanaan, pada tahap pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Mungkin kalau diberikan contoh seperti ini, contoh dari tahapan penelitian tindakan kelas untuk perencanaan, ya.
dalam perencanaan kita melakukan telaah kurikulum spesifiknya kepada telaah materi dan juga indikator-indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran PAI misalnya ya. Nah, berikutnya kita menyusun RPP berdasarkan materi dan indikator yang sudah tentukan. Karena kan kita juga punya metode yang ingin kita berikan, kira-kira cocok apa tidak itu ya untuk metode tertentu dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi harus ditelaah dulu. Berikutnya menyiapkan sumber sesuai materi pelajaran yang mendukung ya, sumber-sumber materi ya, sumber belajar. Berikutnya menyiapkan alat evaluasi berupa lembar evaluasi ataupun lembar kerja ketika kita proses pembelajaran. Dan yang berikutnya menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru atau siswa dalam pembelajaran. Ini kegiatan yang normatif yang umum dilakukan sebelum melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi RPP ini benar-benar betul-betul mengacu kepada telaah yang kita lakukan. Jadi kalau tempo hari ada kawan mau melakukan PTK sebelum ada wabah COVID-19 ya, jadi kira-kira bulan Januari Februari lah, tiba-tiba mau ke lapangan kan kelas sudah tidak ada yang belajar di sekolah ya, semua belajar dari rumah, otomatis desainnya kan berubah, tidak sesuai lagi ya metode dan lain sebagainya. Maka ketika nanti sudah normal, belum tentu RPP itu cocok dengan keadaan yang baru, jadi harus ditelaah ulang memang ya. Jadi ya begitulah, riset itu memang tidak bisa ditunda begitu lama karena begitu cepat perubahan-perubahan yang baru itu muncul. Baik, berikutnya di dalam pelaksanaan kita melakukan apa-apa yang sudah kita rencanakan tadi ya. Kalau mau diurai pelaksanaannya bolehlah mengikuti metode yang kita gunakan ya, misalnya siswa dibagi dalam bentuk kelompok, lalu diberikan sebuah kasus atau dan lain sebagainya. Tapi pada intinya ini menunjukkan gambaran bahwa apa-apa yang sudah direncanakan pada tahap plan, ya, pada tahap perencanaan dilaksanakan pada tahap ini. Berikutnya pada tahap pengamatan. Jadi pengamatan itu adalah observasi kan, ya itu berlangsung ketika tindakan itu dimulai maka pengamatan pun dimulai ya. Kegiatan guru dan siswa itu diobservasi oleh siapa? Oleh observer. Jadi bukan si peneliti yang mengajar, si peneliti yang mengobservasi, bukan. Jadi harus ada pihak lain, observer, yang menjadi kolaborator kita ya. Kita berkolaborasi dengan orang lain, dalam hal ini guru atau teman sejawat, untuk membantu pelaksanaan penelitian. Nah, berikutnya adalah tahap refleksi. Jadi refleksi ini lebih kepada evaluasi lah. Jadi setelah pembelajaran itu selesai, ada hasil pembelajaran yang diperoleh oleh siswa, ada catatan-catatan dari observer, lalu kita diskusi ya. Mendiskusikan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau kelebihan oke lah, that's good ya, jadi itu bisa dilanjutkan, dipertahankan. Tapi ketika ada bertemu dengan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan, maka itu harus dicarikan solusinya. Dan solusinya itulah yang menjadi masukan untuk siklus berikutnya. Jadi kan tadi udah tahap akhir dari satu siklus itu direfleksi. Kalau itu baru siklus 1, mau menuju ke siklus 2, maka harus ada bunyi di dalamnya adalah perencanaan dibuat berdasarkan pada masukan dari siklus ke-1. Jadi itu ya tahapannya. Dan selanjutnya setelah tahap tahapan dalam penelitian tindakan kelas, masuk ke dalam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah teknik yang digunakan oleh si peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Kalau di dalam PTK umumnya kita menggunakan observasi, itu pastinya ada ya, karena kan proses berjalannya di kelas paling efektif kalau digunakan dengan cara observasi. Selebihnya ketika mau mengambil hasil belajar ya bisa menggunakan tes. Jadi teknik itu disesuaikan dengan kebutuhan kita dalam mengumpulkan data.
Nah, nanti dideskripsikan kira-kira kita menggunakan ini untuk apa gitu ya. Contoh nih, observasi itu pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati jalannya kegiatan pembelajaran PAI dengan menggunakan metode PBL. Jadi tidak semua teknik pengumpulan data secara teori kita masukkan semua. Yang kita masukkan hanya yang kita gunakan saja, ya. Jadi kita tidak banyak memasukkan hal-hal yang tidak kita perlukan. Kita hanya membuat sesuatu yang kita perlukan. Berikutnya adalah instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini mengacu kepada tadi teknik pengumpulan data. Karena kita kan mengumpulkan data lewat observasi, lewat tes, maka kita perlu ada alat untuk mengobservasi, ya. Misalnya lembar observasi, itu kan kita mengajar, ada alat untuk guidance kita mengajarnya, itu namanya instrumen juga. Instrumen itu kan alat, ya. Nah, terus ada lagi lembar kerja, itu kan juga alat untuk mengukur keberhasilan atau proses belajar siswa. Ada tes, seperti tes ulangan gitulah, kita buat tes mengacu kepada indikator-indikator yang ingin dicapai, lalu itu namanya instrumen, ya, instrumen tes. Jadi contohnya mungkin saya tidak detail di sini, mungkin teman-teman bisa searching di bagian video-video yang lain terkait dengan instrumen penelitian tindakan kelas. Baik, berikutnya adalah indikator keberhasilan. Jadi ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas, yang menjadi ukuran keberhasilan kita tuh apa? Jadi kita sudah tetapkan, ya. Jadi indikator keberhasilan itu menunjukkan apa yang ingin kita capai, dan itu menjadi ukuran keberhasilan kita dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Contoh, kita mau menetapkan misalnya siswa mencapai KKM 70. Nah, 70 itu sebenarnya sudah ditetapkan di sekolah. Siswa mencapai KKM 70 pada pembelajaran PAI. Terus atau 100 atau 80, minimal 80% siswa telah mencapai KKM misalnya. Berikutnya, pembelajaran menggunakan metode PBL berjalan dengan kategori baik. Jadi target kita nanti proses PBL itu dilaksanakan setelah menganalisis hasil observasi dari observer tadi, itu dikatakan misalnya baik, bagus. Nah, itu udah ukuran dari keberhasilan. Berikutnya, terakhir dalam metode itu mesti ada analisis data, karena data yang diperoleh itu tidak akan menghasilkan sesuatu kalau kita tidak menganalisisnya. Jadi analisis itu digunakan untuk menemukan keberhasilan dari penelitian tadi. Misalnya ya, untuk data tes itu ada angka-angka, ya. Lalu kita akan analisis dengan cara apa? Kalau tes itu kan per siswa punya skor-skor sendiri-sendiri, ya. Kita bisa melihat di situ nilai minimum, nilai maksimum, rata, dan juga melihat presentasi keberhasilan. Misal ketuntasan belajar atau apa ya. Cara mencari presentasi kan ini ya. Jumlah N dikali 100% bagi jumlah seluruh siswa. Gitu. Kalau nilai minimum maksimum tinggal dilihat saja, ya. Dan rata juga ya, dijumlahkan seluruhnya dibagi jumlah seluruh siswa. Jadi teman-teman, kira-kira itu gambaran dari metodologi penelitian dalam penelitian tindakan kelas, ya. Dimulai dari yang sederhana dulu tuh, waktu, tempat, di mana, sampai ke metode, lalu turun ke tahapan penelitian, lalu masuk ke teknik pengumpulan data, lalu masuk ke instrumen, ya, penelitian, lalu masuk ke indikator keberhasilan, dan yang terakhir masuk pada analisis data. Jadi kira-kira itulah gambarannya, teman-teman. Selamat mencoba, ya, mencari contoh-contoh yang relevan dengan penelitian saudara. Semakin saudara banyak membaca, saya kira semakin banyak contoh, semakin mudah kita untuk melakukan penelitian, atau semakin mudah untuk menyusun proposal. Selamat menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Semoga sukses. Bila ada hal-hal yang tidak dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.